Di depan Ka'bah juga tawaf, tapi tawafnya tuh meracau mas. Orang kan ada doanya kan. Ya Robbana atina fid dunya hasanah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ini dia baca apa dia baca. Ya pakai bahasa daerahnya dia gitu ya. Aduh ini apa yang dibaca nih, kayak ajian-ajian gitu. Jadi kayak orang nggak waras lah. Ternyata diceritain sama almarhum orang tua saya ya Abe. Dia dulunya mucikari gitu. Di salah satu tempat prostitusi yang ada di Jakarta gitu. Dan qadarullahnya setelah pulang gak lama meninggal gitu. Mudah-mudahan aja nih tobatnya diterima gitu kan. Memang Siapa di sini yang udah batal puasanya guys? Astaga, masa baru hari kelima aja udah batal. Perkara ngiler es teh manis doang lagi masalahnya. Nah, di spesial episode Ramadan ini, gue bakal ngedatengin nih seorang tour leader haji dan juga umroh. Dimana dulu tuh juga sempat viral nih, kita angkat kisah ini 1 tahun yang lalu nih, videonya ada di sini. Assalamualaikum. Pak Ustadz Fadlan nih. Waalaikumsalam. Ini karena spesial Ramadan aneh ente aja ya? Iya udah gak apa-apa. Gak beda jauh kan umurnya juga. Iya, ternyata kita satu kampus dulu ya? Iya, nah, satu kampus. Ente ini tour leader haji umroh. Iya. Udah berapa tahun tuh? Pertama kali saya ke Arab Saudi itu ya haji itu tahun 2007. Jadi waktu itu masih kuliah, baru semester 1 ya. Pas lagi libur semester tuh ya, semester ganjil. Izin kan sama dosen, alhamdulillah boleh kita pergi haji. Kemudian setelah keberangkatan pertama, berangkat lagi tahun 2009 sama keluarga. Setelah itu mulai bener-bener dipercaya sama orang tua tuh dari 2013 sampai sekarang gitu ya, alhamdulillah. Masya Allah, jadi total udah berapa tuh? Kalau haji sekali, kalau yang umroh maksudnya apanya? Konsumennya tuh? Konsumennya banyak ya, jadi kan udah berkali-kali berangkat, jamaahnya juga. Jamaah ya? Jamaah gitu. Total ya. udah berapa? Ribuan kali? Wah nggak sampai, ya kan sekali berangkat 30, 40 gitu kan. Ya ratusan lah gitu. Nah, jadi saya yang benar-benar berangkat ya dari 2013 ya benar-benar bawa jemaah itu. Mungkin sudah 8 kali gitu ya bawa jemaah. Nah, saya dengar juga katanya ada peserta ya, Pak Fadlan ya, yang ternyata dia itu mucikari ya? Iya, jadi masa lalunya seperti itu gitu, dan dia mengalami akhirnya kejadian-kejadian di luar negeri. Wah, banyak ya itu. Oke, ditahan dulu Pak Fadlan ceritanya. Nah, sebelum dimulai, gue pengen ngasih tahu guys, nanti RJL bakal ada kita akan menerbitkan baju ya. Nah, ini kalian bisa banget pakai buat pas lebaran, nanti gue desainnya juga bakal keren. Cepet-cepetan aja, nanti bakal ada pre-order, tungguin aja, nanti bakal ada di IG gua, dan kita juga bakal bagi-bagi THR buat kalian. Pokoknya semua ikutin aja, nanti ada di IG gua lah info-infonya. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Pak Ustadz Fadlan boleh ceritain awal mulanya kayak gimana? Ya pertama sekali ya ketika saya ada keinginan untuk berhaji waktu itu, saya bilang sama orang tua saya, dan kebetulan kan orang tua saya ada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di rumah. Jadi kita setiap tahun saya selalu nonton tuh ya, saya berangkat gitu kan. Saya bilang sama saya kapan gitu kan, supaya diajak juga, supaya tahu juga. Nah padahal waktu itu masih muda mas, masih umur 17-18 kan mintanya, waktu masih SMA. Kelas 3 waktu itu saya minta. Nah orang tua ada rezeki, saya diajak waktu itu, di storyin. Berangkatnya tahun 2007, tahun kemudian. Karena waktu itu haji nggak nunggu. Gak seperti sekarang kan, bisa nunggu 10 tahun, 20, bahkan ada yang 40 tahun kan. Dulu masih gampang, itu tahun 2006, 2007 itu masih tahun ini setor, tahun ini berangkat gitu. Nah berangkat juga waktu itu alhamdulillah.
saya diajak bawa jemaah, tapi itu masih disupervisi sama ayah saya tuh. Saya masih ikut, tapi Jadi enggak. memang meneruskan usaha Iya, orang tua iya ya. betul. Memang di kader lah ibaratnya itu ya. Sampai 2013 bisa hukum-hukumnya tahu, fikih hajinya paham gitu ya. Kemudian tempat bersejarahnya, tempat-tempat ziarahnya juga hafal, sejarahnya juga tahu kan. Kebetulan juga saya belajar ya di kampus gitu ya, yang saya pelajari tentang ini gitu, tentang bidang ini. Jadi passionnya tuh emang ke sana gitu. Dan alhamdulillah 2013, 2000 berangkat lagi 2014, kemudian 2016, 17, 18, terakhir 2020 stop tuh kan Covid. Nah, baru berangkat lagi kemarin alhamdulillah. Jadi totalnya yang saya benar-benar bawa sudah mungkin 7 sampai 8 kali gitu ya. Yang sisanya itu baru belajar lah istilahnya, di training dulu kayak gitu. Wah, luar biasa nih. Nah, mungkin boleh lah ya langsung diceritakan. Iya. Jadi ini pengalaman saya dapat ketika saya haji tahun 2007. Nah, di situ kan macam-macam nih Mas ya. Ada pengalaman religi, ada pengalaman yang saya anggap ini suatu hal yang ajaib gitu ya. Ada yang seram juga gitu. Jadi ternyata setelah saya berangkat haji, saya paham di sana tuh nggak cuma baik aja gitu yang ada di sana. Ternyata hal buruk juga bisa terjadi, termasuk ya hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Jadi kita ketika ke sana mungkin mikirnya nanti ibadah, lihat Ka'bah selesai gitu kan, dipanggil haji gitu. Ternyata ada proses-prosesnya. Ya sebagaimana kita ketahui juga kan, orang ke sana latar belakangnya beda-beda ya. Jadi nggak semuanya itu orang yang baik. Ada orang yang baru tobat misalkan, atau ada orang yang belum tobat sama sekali, sudah dapat panggilan Allah untuk datang ke sana. Salah satunya ini yang lucu nih waktu itu. Jadi 2007 saya ada yang satu jamaah saya ya, salah seorang jamaah saya yang saya nggak tahu kalau dia basicnya tuh ternyata pernah ada di bisnis itu ya, prostitusi seperti itu. Yang saya amati ketika berangkat haji, ini jemaah setiap 1 jam itu ke kamar mandi terus. Jadi kita ribet ya kalau ngajak dia nih ya, misalkan mau ziarah ke Arafah Mina kan ada tuh paket ziarahnya kan, jalan-jalan gitu. Ini cari kamar mandi, baru berapa menit cari kamar mandi gitu. Sampai pernah dalam keadaan ketika haji ngompol Mas. Kan macet ya, karena ketika haji tuh ketika kita mau bertolak ke Arafah Mina dari Mekah itu macet. Dan itu lama, nggak 1 jam, 2 jam gitu ya. Ngompol di mobil, jadi waduh ribet dah pokoknya. Ini cewek cowok? Ibu-ibu. Nah setelah selesai saya nanya sama ayah saya, kan bingung juga ya. Ini kenapa dia sakit apa, prostat atau punya penyakit gula atau apa gitu kan. Oh ternyata enggak gitu, dia sehat. Cek kesehatannya juga kan baik gitu. Ternyata diceritain sama almarhum orang tua saya ya Abe. Dia dulunya mucikari gitu. Di salah satu tempat prostitusi yang ada di Jakarta gitu. Jadi dia berangkat pakai uang itu gitu. Berangkat pakai uang hasil ya itu jadi mami gitu. Nah, itu pokoknya di sana aneh deh, kata saya, ini tiap 1 jam ke kamar mandi nyari toilet terus. Saya tanya emang sakit gitu, enggak sakit, sehat kok. Ya tapi alhamdulillah ini setelah selesai haji itu kan udah pulangnya ya nggak lama orangnya meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah nih, dosanya dicuci di sana gitu ya, di tanah suci gitu. Ya, tapi itu, sempet cerita nggak masalah dia saya nggak pengen nanya tobat? karena itu kan saya nggak itu kan ini ya privasi, saya juga nggak berani nanya. Tapi orang tua saya tahu ini pemain dulu, dia pernah ya seperti itu, dan masih saat itu haji masih pakai uang itu gitu, masih pakai uang hasil dari prostitusi gitu. Jadi di sana ya kejadian yang dialami ya begitu. Jadi pipis mulu sampai ngompol di mobil. Nah itu sampai dimarahin Arab saya Mas, supirnya marah-marah gitu ya. Ini ngompol, harus ada yang tanggung jawab gitu ya, harus dibersihin gitu kan. Saya bilang udah tinggal aja gitu, yang penting dibayar, kasih tips lah gitu lebihan buat dia bersihin itu kompolnya. Ya wallahu alam ya, mungkin ini ya kalau dibilang pembalasan ya bisa jadi gitu ya. Tapi kalau kata saya pembalasan bisa di mana aja. Mungkin ketika dia haji Allah nganggap wah ini hambaku nih, dosanya banyak, aku cuci di sini, mungkin seperti itu ya. Jadi dibersihin di situ. Dan qadarullahnya setelah pulang nggak lama meninggal gitu. Mudah-mudahan aja nih tobatnya diterima gitu kan. Memang di sana kita tekankan dari orang tua juga untuk setiap jemaah yang ikut, Makkah, Madinah itu tempat bersuci. Tempat suci, tempat kita bersuci nanti di sana dari segala macam dosa. Tempat kita minta ampun sama Allah, tempat kita beristighfar, tempat kita ya mengakui semua dosa-dosa kita dan berhenti di situ gitu. Nah, jadi
setelah pulang saya dengar sih udah nggak main lagi gitu kan. Dan udah ada perubahan, nggak lama meninggal orangnya. Ada lagi mungkin Pak Ustadz Fadlan? Ya ada Kisah-kisah banyak itu yang saya nalar. tulis. Yang pengalaman pribadi saya sendiri juga ada waktu itu. Saya kan tinggalnya di namanya distriknya itu waktu itu Zakhir distriknya. Nah, kalau kayak kita kecamatan nama daerah itu orang panggilnya Jumaizah. Mungkin kalau di Google bisa cari lah di situ. Nah, saya tinggal di situ ya kan. Kemudian daerah itu menuju ke Masjidil Haram itu 2 kilo jaraknya. Sekitar 2 kilometer. Jadi kalau berjalan kaki mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam ya. Nah, di situ saya selalu jalan kaki karena naik mobil lumayan, Mas. Kalau bahasa kita tuh mobil Toyota Hiace dijadiin angkot ya. Jadi nunggu penuh dulu nih, ya dari mana aja ngumpul baru jalan gitu ya. Itu 2 real dulu, 2 real. Kata saya, sayang lah 2 real pulang pergi kan 4 real. Mendingan jalan kaki aja gitu kan. Dan itu kan setiap langkah yang kita pakai ke masjid ada satu kebaikan kan. Jalan kan saya. Nah, di situ saya lewatin 2 tempat bersejarah, Mas. Di situ ada namanya Masjid Jin. Masjid Jin sama kubur Jannatul Ma'la. Jadi itu makam istri Rasulullah yang pertama, Sayyidatuna Khadijah. Jadi pasti kita lewat situ kalau mau ke masjid ya. Nanti nembus-nembusnya daerah Gaza namanya. Nah, pernah kejadian waktu itu sholat subuh. Di sana kalau musim dingin itu subuhnya itu malamnya itu agak cepet ya Mas ya. Jadi waktu itu kira-kira jam 3:30 lah. Jam 3:30 itu saya harus jalan ke masjid karena 1 jam sebelum azan kan saya jalan kaki ya. Azannya 4:30 kurang lebih. Nah, di Arab Saudi itu azan di Masjidil Haram 2 kali, Mas. Azan pertama sama azan kedua. Azan pertama itu bangunin orang lah istilahnya gitu ya. Jadi belum masuk waktu subuh, tapi bangunin orang dulu gitu. Nah, azan kedua 1 jam kemudian. Nah, saya waktu itu nggak ngeh ini azan pertama atau azan kedua gitu ya. Saya berangkat tuh bangun, orang tua saya pamit sama orang tua saya jalan aja duluan kan orang tua saya karena jauh ya. Jadi ke masjid mungkin hanya beberapa sholat aja ke sana gitu ya. Saya izin mau ke masjid. Jalan deh tuh saya lewatin masjid itu, Masjid Jin namanya. Nah, udah dengar suara qomat tuh Mas saya. Wah, ini udah mau sholat itu ya. Saya masuk kan ke dalam. Sholat aja di sini di Masjid Jin. Sholat tuh saya, sholat. Yang saya lihat bener-bener orang lagi sholat biasa gitu, nggak ada yang aneh gitu kan. Nggak ada yang kayak makhluk apa gitu yang ada tanduknya, enggak, manusia gitu ya. Saya sholat sama orang, saya ingat saya sholat sama manusia. Selesai sholat saya balik ke rumah. Pas saya balik ke pondokan saya, ke maktab saya, maktab itu yang tempat pondokan orang haji ya Mas ya, itu baru dengar suara azan yang kedua Mas. Jadi kan aneh ya, kok baru azan gitu. Emang tadi lu sholat di mana? Sholat di Masjid Jin gitu. Wah, kata orang tua, udah nggak usah nanya, udah nggak usah banyak tanya. Orang tua saya udah ketawa aja. Udah lu sholat sama imamnya berarti bukan manusia katanya gitu. Tapi kan belum masuk waktu subuh ya, mungkin sholat tahajud kali atau apa gitu ya. Jadi akhirnya ya saya sholat lagi Mas, jadi saya sholat 2 kali. Yang pertama mungkin ya nggak ngerti itu mungkin bangsa Rijalul Ghaib ya kalau bahasa Arabnya itu bangsa atau malaikat apa jin gitu ya. Yang kedua baru saya sholat lagi sama orang tua saya di maktab akhirnya karena azannya baru azan gitu. Yang dilihat saat itu pas sholat tuh kayak gimana? Orang, bener-bener orang gitu. Itu kan kayak orang sholat jamaah pada dan itu kan umumnya. masjidnya kecil Mas, gak gede gitu. Bukan masjid yang ukuran lebar enggak. Jadi ya mungkin kalau dikali mungkin 5 meter kali 10 gitu. Lebarnya 5, panjangnya 10 meter gitu. Enggak gede gitu. Tapi saya lihat isu rame, banyak sendal, makanya saya ikut sholat. Nah, pas saya balik baru azan yang kedua, azan yang pada pakai gamis orang-orangnya. Iya, pada. Ya pakai pakaian biasa dan orang itu macam-macam kayak saya lihat ada orang Indonesia, ada orang Arab, ada orang Turki gitu kan. Jadi ya saya nggak ada curiga sama sekali. Dan memang yang tadi saya deskripsikan masjidnya nggak terlalu besar kan. Mau di googling juga pun sekarang masih ada masjidnya. Jadi ya itu yang saya rasa ini yang salah satu yang pengalaman yang saya anggap aneh gitu ya. Cuma orang tua saya tekankan apapun yang kita alami di sana, apapun yang kita lihat, kita dapat, kita rasakan di sana, itu doanya cuma satu, labbaik innal aisha aisyul akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya kehidupan di bumi ini, di tanah suci ini adalah manifestasi dari kehidupan di akhirat. Jadi kita akan lihat itu nanti, kita akan temui lagi nanti kayak gitu. Jadi nggak usah nganggap yang serem apa, nggak, biasa aja. Jadi kalau boleh tahu mungkin kenapa disebut Masjid Jin ya? Karena dari situ dulu ada sekelompok jin yang masuk Islam. Di Al-Quran ada sekelompok jin
menemui Rasulullah, mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilal birri fa amanna bih, gitu kan. Jadi mendengar suara bacaan Al-Quran yang luar biasa gitu ya. Jadi mereka masuk Islam karena mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Dan di tempat itu dijadikan monumen Masjid Jin. Karena disitulah dulu Rasulullah pernah mengislamkan jin ya. Bangsa jin yang ingin masuk Islam. Jadi itu asal-usulnya? Iya, itu asal-usulnya. Itu kiri kanannya apa Pak? Gurun kiri kanan, atau gimana? ya kalau di situ ya di sebelah kanannya masih ada pertokoan, masih ada perumahan gitu, masih ada. Jadi rame gitu. Nah, agak maju sedikit ke depan itu ada Jannatul Ma'lah, kuburan sahabat Rasul, kuburan istri Nabi yang pertama Sayyidatina Khadijah gitu. Jadi emang ada kuburan, ada masjid jin gitu daerah situ. Jadi emang ya vibes-nya memang mungkin kalau ngalamin hal-hal yang aneh ya biasa aja gitu, karena memang tempat itu dulu tempat jin masuk Islam di situ, di Masjid Jin gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya, saya ketika ngalamin ini nggak pernah saya ceritain, termasuk di Twitter saya juga, karena saya anggap ini mungkin ya orang nggak akan percaya gitu ya, tapi ya saya alami gitu. Sampai besoknya lagi saya datang lagi sholat di situ Mas, karena penasaran ini orang-orangnya sama nggak yang saya sholat semalam gitu ya. Sholat zuhur saya sholat di situ lagi. Nggak ada yang aneh gitu, ini biasa aja gitu. Semalam tapi nggak ada orang ya sholat? Iya sholat aja gitu biasa. Waktu semalam itu kok kayak beda vibes-nya gitu ya, hawanya gitu kan kayak ramai banget. Nah, pas sholat zuhur saya balik lagi, yang nggak seperti semalam gitu. Kalau pas malam itu tenang rasanya gitu kan, kayak nyaman gitu. Pas paginya saya zuhur saya balik lagi ke situ biasa aja. Memang itu karena itu deket ya, saya sering sholat di situ, nggak sekali dua kali doang. Nah yang aneh itu yang subuh tadi yang saya ceritain. Jadi ada hal yang mungkin kayak di luar nalar lah gitu ya. Cuma saya memang merasa ya ini mungkin dari keajaiban yang Allah kasih ke saya. Jadi saya biarin aja gitu, nggak takut atau nggak apa gitu kan. Ya yang paling penting kan apa Mas? Bukan ininya ya Mas, yang paling penting amal ibadahnya diterima gitu. Nah ini kita sebisa mungkin kita terima apa yang kita dapat di sana, itu yang kita alami ya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, haji mabrur atau umrohnya juga mabrur seperti itu. Oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Ada lagi nih Mas cerita yang lain ya. Ketiga ini juga agak di luar nalar ya. Jadi jemaah saya ini salah satu suku lah di Jawa Timur gitu ya. Nah dia ini pernah berguru gitu ke ilmu-ilmu, entah itu ilmu apa, saya nggak paham ya, rontek atau apalah gitu ya, ilmu kebal atau apa gitu. Jadi ketika ke sana ya punya khodam gitu, ada jinnya gitu yang dia pelihara, diajak umroh sama dia gitu. Nah di sana tuh ada apa? Jadi ada hal-hal yang saya pikir kok aneh gitu ya. Jadi kayak ini orang nggak beres gitu. Ini laki apa? Laki, bapak-bapak ya, laki-laki. Jadi ketika saya ke Jabal Uhud, kalau nggak salah waktu di Jabal Uhud ya, waktu itu musim batu Mas. Dia lihat mungkin ada batu kali, warnanya kan memang batunya di sana warna-warni ya, karena cakep gitu ya. Diambil batunya sama dia, ya dibawa kan ke maktab. Padahal waktu manasik itu kan udah dipesan sama tour leadernya. Waktu itu kan ayah saya tour leadernya, dia bilang apapun yang kita temuin di sana, yang kita lihat jangan diambil, gitu ya. Bahkan ketika kita lihat uang jatuh pun, itu kalau bukan punya kita dan kita nggak yakin mau mulangin, jangan diambil, karena nanti jadi masalah buat kita gitu. Itu yang diambil apa? Batu. Jadi gimana? batunya tuh warnanya ada biru-birunya gitu. Nggak ngerti buat apa gitu. Yang saya dengar sih kayaknya dia buat pegangan ngomongnya gitu. Mungkin buat jimat atau apa gitu ya. Ya dibawa tuh batunya, dibawa. Nah sampai di maktab, wah muncul lah tuh. Di hotel ya, bukan di maktab, di hotel. Jadi tempat tinggalnya kalau kita umroh tuh biasanya di hotel kan. Nah di hotel itu di Madinah nih ya, masih di Madinah di Uhud. Itu habis dari Uhud, ziarah Uhud. Sampai hotel,
ada hal yang aneh gitu ya. Jadi dia kayak ngomong sendiri terus gitu Mas. Jadi dia kayak ngomong sama orang tapi orangnya nggak ada, mungkin nggak tahu itu khodamnya atau apa. Ngomongnya itu kayak pulangin, ntar saya pulangin, saya mau bawa pulang, ngomong sendiri gitu. Ini buat pegangan, ngomong terus kayak gitu, buat pegangan. Kan kita nggak ngerti ini kenapa gitu ya. Nah ternyata yang sekamarnya emang teman dia dari kampung, dari Indonesia ya, paham kan. Emang dia punya ilmu kayak gitu. Jadi ya di sana tingkahnya aneh, kayak orang nggak waras lah gitu. Sering hilang gitu, sering ketika lagi ke masjid bareng sama saya. Tiba-tiba pas saya nengok orangnya udah nggak ada. Gitu. Sampai ditungguin sampai 1 jam, 2 jam baru balik. Dari mana? Habis apa gitu jawabannya, kayak nggak bener gitu, kayak habis bertemu seseorang kayak gitu, habis ada misi, ada apa gitu. Jadi kayak wah ini orang nggak beres, saya pikirnya stres atau kenapa gitu ya. Nah saya belum tahu kalau dia ternyata pernah berguru ilmu-ilmu yang nggak benar gitu, berguru ilmu hitam lah kalau bahasanya sekarang gitu ya. Ternyata pas temennya cerita, wah nyambung ceritanya sama saya, pantesan yang ngomongin sendiri gitu ya, pantesan kalau dia ke masjid hilang gitu. Jadi memang dulu sempat ramai kan itu ada di manifest di Twitter ya, katanya ada tetangga gua ngambil pesugihan ke Arab gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti ini nih, jadi saya relate gitu ya, bisa jadi ada yang seperti itu gitu, ngambil pesugihannya jauh banget dia ke Arab gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin yang ke sana niatnya salah. Bukan untuk beribadah tapi ya mengambil kesaktian, ngambil batu, ngambil apa gitu. Terus akhirnya gimana? Wah stres itu, kita yang pusing. Tapi sempat ini di depan Ka'bah juga tawaf, tapi tawafnya tuh meracau Mas. Orang kan ada doanya kan. Ya Robbana atina fid dunya hasanah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Nah dia baca apa dia baca. Ya pakai bahasa daerahnya dia gitu ya. Aduh ini apa yang dibaca nih, kayak ajian-ajian gitu. Jadi kayak orang nggak waras lah. Kayak gitu. Jadi depan Ka'bah malah baca ajian-ajian. ya itu begitu kata saya. Wah ini nggak bener ini kan gitu. Saya bilangin Pak, bacanya doa sesuai tuntunan gitu kan. Dengerin saya, ikutin. Iya mas, iya aja. Awal-awal ngikutin tuh, pas saya baca dia ngikutin. Nah pas udah putaran kedua ketiga baru dibaca lagi doa yang tadi. Itu doa kalau bahasa kita mungkin mujarobat atau apa gitu ya. Ya itu jadi salah niat kayak gitu. Mungkin itu yang rame. Saya pikir wah ini yang mungkin rame di manifest waktu itu kan, ada di upload di Twitter ya. Katanya kalau cari pesugihan itu ada yang tetangganya ke Arab gitu. Mungkin ya praktiknya begini kali gitu. Jadi di depan Ka'bah ya doanya ya aneh gitu. Dia jadi dengan kayak mujarobat gitu. Kan nggak boleh kayak gitu, kan musyrik. Ya berbuat syirik di luar Ka'bah, di luar tanah haram aja itu nggak boleh, apalagi di depan Ka'bah. Yang justru setiap kebaikan yang kita kerjakan di sana kan pahalanya 100.000 kali lipat ya Mas ya. Tapi kalau kita berbuat keburukan ya sama, dosanya 100.000 kali lipat gitu. Jadi itu yang menurut saya aneh gitu. Dan sampai pulang pun kan saya ziarah lagi tuh ke Taif ya, saya plus ya. Itu hilang lagi Mas di Taif. Sampai ditemuin sama kuli bangunan orang Indonesia lagi kerja. Kata kuli bangunan lucu. Pak, ini saya lihat dia, saya nggak kenal dia. Tiba-tiba dia ikut proyek saya kata dia gitu. Ikut ngaduk-ngaduk semen kata dia gitu kan. Saya tanya Bapak dari mana gitu. Pakaiannya pakaian orang umroh kan, ada ID card segala macam. Wah Bapak nyasar nih. Enggak, saya mau kerja. Ya, jadi error gitu. Error dianterin kan ke masjid namanya di Taif itu Masjid Abdullah bin Abbas ya. Dianterin ke sana. Ketemu sama saya, wah teman saya lagi saya cari kan orangnya, nih orangnya ketemu. Mas ini tadi saya lihat di tempat saya ngikut ngaduk semen, ngaduk pasir. Saya nggak kenal ini siapa gitu kan. Pas saya lihat ini jemaah umroh nih, karena ada ID cardnya, saya anterin kan ke sini. Ya ini mesti tolong dijagain gitu. Wah error bener nih. Sampai ke Indonesianya juga begitu. Malah tambah parah Mas. Jadi tambah error gitu. Tambah nggak bener lah gitu. Itu kalau kita ke sana tujuannya yang lain gitu. Jadi ambil batu, cari kesaktian itu salah kalau gitu di sana. Ya di sana tujuan kita yang paling utama apa? Ya beribadah, bertaubat, minta ampun sama Allah, sama ya mengambil kemuliaan kota suci Mekah dan Madinah gitu kan. Jadi jangan sampai salah niat. Bahaya karena memang kalau udah apalagi sampai bawa pulang batu atau apa. Karena ada kejadian lagi, ini cerita orang tua saya juga nih waktu haji tahun 96 kalau nggak salah. Itu ada sampai Mas
sama hampir mirip kayak gini, cuma ini batunya sampai dibawa pulang mas ke Indonesia. Kalau yang tadi enggak ya? Kalau tadi ketahuan sama orang tua saya suruh buang kan, orang tua saya waktu masih ikut ya supervisi lah tour leadernya. Saya kan mau tawif bagian bawa jemaah gitu. Kebetulan dia yang saya bawa waktu itu. Mana batunya? Saya bilang, saya ambil di tasnya, wah banyak mas batu. Buat apa? Kata dia, buat ini pegangan. Udah saya buang tuh. Saya ambil ke depan hotel tuh ada tempat sampah, saya masukin ke tempat sampah. Gak boleh kayak gini di situ, saya bilang. Di sini tuh gak boleh, hal-hal kayak gini gak boleh gitu. Nanti parah dah efeknya gitu kan. Bukan sampean doang yang kena, nanti saya juga kena gitu. Karena sialnya maksudnya gitu kan. Ya memang nyusahin mas, jadi hilang terus tuh. Dalam setiap keberangkatan kemana ke tempat ziarah, dia jalan sendiri. Sampai akhirnya tuh orang tua saya bilang pegangin. Terus saya pegangin gitu ya. Dia kayak bawa pasangan gitu saya pegang sih, jangan kemana-mana ya. Gitu. Saya manggil Pak, udah agak tua juga kan, usianya mungkin sekitar 50-an Pak, jangan kemana-mana Pak. Nanti hilang saya repot, saya bilang gitu. Saya pegangin gitu. Ya itu dia, ternyata kata temen yang sekamarnya ya tadi, dia berguru waktu di tanah air. Dan itu ngambilnya jauh mas, kemana-mana dia. Jadi ngambilnya ada yang di Gunung Kawi gitu ya, ada yang di macem-macem dah tuh tempat-tempat pesugihan gitu ngambil. Nah emang niatnya salah, jadi ya kesana ya buat cari kesaktian lah biar berkah. Ya boleh minta sama Allah, minta keberkahan, tapi kan mintanya sama Allah. Tidak pakai perantara batu atau apa gitu ya, atau ada yang dipelihara gitu, khodam gitu. Nah itu juga lucu tuh pas tawaf itu kan dia ngeracau tuh, ngomong sendiri mas, ngeliat ke belakang mulu gitu. Sampai orang yang tawaf di belakangnya kan bingung, ini orang kenapa gitu ya. Saya bilang aja nih gitu. Stres saya bilang gitu, saya kasih kode gitu. Ya apa nggak apa-apa. Jadi orang Arab tuh diomelin sama dia, bilang maklis nggak apa-apa. Ini gitu kan. Junun dia bilang gitu, stres gitu. Ya akhirnya ketawa gitu kan, akhirnya ikut sama saya. Sampai rumah makin jadi mas, makin parah gitu gilanya. Gitu jadi ya karena itu tadi nggak benar ya. Nah, saya dengar juga Pak Ustadz sempat cerita di Twitter katanya punya pengalaman horor saat lagi jadi tour leader umroh itu. Iya. Gimana ceritanya? Waktu haji itu ya, tahun 2007, ketika itu di maktab, itu kan maktab itu pemondokan bahasa kita ya. Itu memang seperti rumah susun mas, jadi kayak apartemen gitu, cuma itu hanya dipakai ketika ada event-event tertentu. Jadi ketika haji, orang kan banyak yang datang, ya pasti itu akan dipakai. Terus ketika Ramadan nih seperti sekarang nih, itu akan dipakai. Jadi setelah itu sisanya kosong. Di daerah mana? Di daerah tadi, Jumaizah namanya. Jumaizah. Nah di situ terakhir saya ke sana tempatnya udah nggak ada mas, dibongkar, udah jadi hotel sekarang. Jadi di tempat itu saya tinggal 30 hari karena haji itu yang reguler saya waktu itu ya, 40 hari. Jadi 30 hari di Makkah. 10 hari di Madinah, 8 hari di Madinah, 2 hari perjalanan gitu. Jadi selama 40 hari. Nah 30 hari saya tinggal di Mekah. Wah itu banyak banget mas. Yang tadi salah satunya tadi yang di segmen pertama ya, yang saya sholat di Masjid Jin. Nah ini ada lagi di kamar saya, di maktab saya, di kamar itu ya. Jadi pertama hal aneh yang terjadi itu, ini sering banget itu kamar suka kekunci sendiri. Jadi kalau nggak ada orang tiba-tiba kekunci, itu kuncinya di dalam. Jadi orang keluar semua nih, ada yang mau ke masjid, ada yang mana, kan kuncinya ditinggal, nggak dikunci. Tiba-tiba tuh kamar kekunci. Sampai tuh yang jaga apartemennya, bawab namanya itu, bawab itu penjaga apartemen. Datang komplain terus, kenapa sering banget nih kekunci, ini ada apa gitu kan. Nah, itu yang pertama tuh ya. Terus yang kedua, kamar mandinya tuh sering kayak ada yang mandi, Mas. Malam-malam ada yang mandi, tapi ternyata kan pas kita tanya teman kita gitu ya, nggak mandi semalam gitu. Lah siapa yang mandi gitu? Nah sering tuh kayak gitu. Nah puncaknya itu pas saya lagi tidur, ini saya tidur malam nih pulang, jadi abis ngerjain umroh saya pulang, tidur udah capek banget tuh mas, tidur tuh saya masih pakai ihram, jadi nggak sempat ganti baju karena udah lelah banget saya tidur. Nah pas tidur tuh saya dimimpiin, saya masuk ke apartemen ini dari lobi, begitu naik liftnya tuh hitam tuh, gosong semua. Jadi tuh liftnya itu udah kayak lift habis kebakaran gitu ya.
Dalam mimpinya? Dalam mimpi saya tuh. Dan itu juga sepi, saya doang. Saya pikir wah ada kebakaran nih gitu kan. Nah saya ingat kan saya lagi umur haji sama orang tua saya di situ. Ada orang tua saya, ada jemaah yang lain. Saya buru-buru naik ke atas. Pas begitu saya buka pintu, saya ke kamar saya. Nah itu dindingnya semua gosong, hitam gitu semua, kayak habis terbakar gitu kan. Nah saya nggak pikir panjang nih, orang tua saya di dalam nih, jangan-jangan kenapa-napa. Pas saya buka pintu, wah ada perempuan gitu. Perempuan lagi duduk di ranjangnya itu ranjang pendek itu loh mas, yang biasa buat londokan pendek gitu ya. Lagi duduk gitu, yang hadapnya ke sana. Ini saya dari sana, dari arah depan gitu kan, ngelihat itu polos mas, pucat semua gitu, dan matanya itu hitam, nggak ada putih matanya itu ya, hitam semua. Nah saya buka kaget, saya liatin gitu kan, jadi ya di mimpi saya stuck gitu. Nggak lama dia bangun loncat dari jendela. Jadi ada jendela, dia loncat ke bawah. Ya kan saya kaget ya begitu, dibangunin langsung saya sama orang tua saya. Nah itu subuh tuh, pas bangun subuh, saya ceritain ke orang tua saya. Paling itu kembang tidur gitu kan. Itu belum ada yang mimpi itu, baru saya. Nggak lama ternyata orang tua saya udah mimpi tuh mas, tapi dia nggak mau ceritain karena nggak mau yang lain takut gitu kan. Nggak lama ada lagi nih, satu lagi, ya sebut saja Haji A lah gitu ya. Teman saya juga sekamar, dia mimpi juga sama, mimpi. Nah tapi dia juga sama, nggak mau cerita, ya nggak mau cerita, dia juga mimpinya sama, persis deskripsinya sama. Jadi ruangannya sama, orang yang kita temuin, perempuan yang kita temuin itu sama, pakaiannya juga sama, dia loncat juga gitu. Nah dia masih diam tuh, karena ya orang bapak-bapak lah, sama juga kali yang nggak mau bikin takut. Nah yang lucunya ada lagi nih, namanya Bayu ya, umurnya waktu itu di bawah saya, dia masih sekolah waktu itu, mungkin kelas 2, 15 tahun, 16 tahun lah. Yang saya cerita itu ya, agak bandel lah orangnya gitu kan. Nah ini begitu dia dapat mimpi ini, dia nangis mas, ketakutan. Ya ketakutan karena ya mungkin ya dia mikir dia aja kali yang mimpi ya. Dia nangis di pojokan. Saya histeris itu ya. Kenapa bay? Ini bang, saya habis itu ketemu apaan gitu. Ada setan ya tadi gitu kan. Setan apaan gitu. Cerita ada tuh dia. Bang, tadi saya ketemu di mimpi saya ada perempuan di sini, dia loncat ke bawah. Nah, itu klop sama mimpi saya. Nah, yang sebelah yang tadi bapak-bapak tuh, yang Haji A itu ngobrol juga sama dia. Dan dia ceritanya sama. Akhirnya kita konfrontir, cerita ke orang tua saya, kan orang tua saya di kamar itu juga berempat. Bener pak, itu sama semua. Jadi orang tua saya, ya saya juga mimpi gitu. Cuma kalau nggak mau yang lain takut gitu ya, jadi di skip mimpinya, nggak diceritain gitu ya. Dan deskripsinya sama. Karena penasaran ya, saya bilang sama orang tua saya, tanya ya ke bawah. Ini kamar bekas apa gitu. Kok sampai mimpinya sama gitu, kompak gitu kan. Akhirnya turun ke bawah, saya tanya sama bawapnya, Muhammad gitu kan, kalau kita manggil kan Mas gitu ya, kalau bahasa kita Muhammad. Abi SA gitu, Bapak pengen nanya nih, saya pengen nanya, tanya sama saya itu. Ditanya ini dulu hotel ini ada apa di sini, ceritain gitu kan. Di zaman dulu pernah terjadi apa, diceritain sama dia. Dulu pernah kebakaran di tempat lantai Bapak tinggal itu, ada kebakaran. Ada yang meninggal nggak gitu kan? Ada gitu. Jadi nggak sempat nyelamatin diri karena mungkin panas atau apa, dia loncat dari jendela, jatuh, meninggal gitu. Oh pantesan saya dimimpiin gitu. Mimpiin sama, ya kalau kita nyebutnya jin korin ya. Kalau kita nyebut itu arwah gentayangan ya enggak, karena orang setelah meninggal pasti masuk ke arwah, itu pasti masuk ke alam barzakh. Ini jin korinnya. Jadi setiap manusia itu ada, Allah ciptakan jin yang menyerupai diri kita masing-masing. Kayak saya, Mas Fajar juga ada gitu kan. Nah itu dicerita jin korinnya ini mungkin mau ganggu gitu ya orang-orang yang nempatin kamar itu gitu. Jadi dibikin mimpinya sama, dibikin gangguan itu, keran kamar mandi hidup sendiri, pintu terkunci sendiri, itu iseng lah intinya gitu kan. Ya setelah itu sama orang tua saya diruqyah. Jadi suruh ngaji, saya baca Quran jangan ditinggal kamarnya. Itu salah satunya mas yang saya alami ketika lagi haji ya tahun 2007. Mungkin terakhir nih, Pak Ustadz Fadlan ya. Iya. Saya pernah baca apa denger juga ya, pernah cerita sampean pernah ditelepon kuntilanak pas lagi di Arab, tuh gimana? Iya. Kalau itu cerita dari orang tua almarhum. Jadi dia tahun 2008, setahun setelah saya, kalau nggak salah 2008 atau 2009 gitu ya. Jadi tempatnya beda, bukan di situ. Ada namanya daerah Ma'abdah di situ. Sama kayak
ya pondokan lama juga gitu dan hanya dipakai ketika musim haji gitu kan. Nah itu begitu dia sama temennya tuh sekamar ada 4, sama juga 4. Jadi yang satu, yang ini ayah saya, yang 3 lagi, yang 2 ini orang sipil, satunya lagi nih waktu itu masih jadi tentara aktif ya. Ada namanya, kita nyebutnya Haji Komandan gitu ya. Nah ini yang di teror ini yang di kamar itu Mas ditelepon. Jadi ditelepon dengan nomor telepon Arab Saudi. Begitu diangkat ketawa gitu. Kayak kuntilanak ketawa gitu. Jadi kan kalau yang berani mah biasa aja gitu kan, paling orang iseng gitu. Cuma ini berkali-kali diteror gitu, kayak diteror gitu. Yang 2 ditelepon juga ya kan. Terus Haji Komandan ini kan dia tentara. Dia nggak bisa diem gitu ya. Dia orangnya memang ekspresif gitu ya. Lagi jemur, jadi ceritanya di rooftop itu sering dipakai buat jemur Mas kalau lagi haji. Jadi di lantai paling atas itu kita boleh jemur. Jadi lagi jemur di atas. Dia bawa HP kan, waktu itu HP-nya belum Android seperti sekarang kan. Masih HP biasa. Nah itu ditelepon Mas. Pas dia lagi jemur ditelepon, terus diangkat, wah cewek ketawa. Jemurannya itu terbalik gitu kan. Wah dia kaget ya. Wah ditendang langsung tuh embernya. Saya kata dikit maaf ya, kurang ajar siapa ini yang di sini gitu kan. Ayo keluar sini kalau berani gitu kan. Jangan iseng gitu kan. Nah ditelepon lagi tuh sama HP-nya berdering lagi. Diangkat ketawa lagi tuh kuntilanaknya. Ditinggal itu Mas langsung. Itu kata dia, Pak Haji saya takut. Kata cerita sama orang tua ya, Pak Haji saya takut. Kenapa? Kalau di Arab, kalau di Indonesia jin kayak apa saya berani gitu. Kalau di Arab saya takut. Kenapa? Jinnya bisa bahasa Arab kata dia gitu kan. Dan doa-doa yang dia baca dia bisa gitu. Makanya lebih serem lagi kata dia. Nah itu dia pernah deploy ke Aceh Mas. Di hutan Aceh pernah dinas di sana. Ketemu berbagai macam setan gitu kan. Nggak takut gitu. Tapi ketika dia di sana, di Mekah gitu. Berhadapan dengan jin yang iseng gitu. Dia ketakutan karena kata dia tadi. Di sini mah jinnya bisa baca doa sama kayak kita gitu ya. Ngusirnya saya bingung Pak Haji gitu. Nah, sama bacain ayat kursi juga nanti dia pergi gitu. Nah itu. Jadi dia ditendang itu embernya, dia turun ke bawah, lapor, lari. Nah itu buru-buru tuh jamaahnya orang tua saya, udah diruqyah semua. Karena ternyata terornya itu nggak satu kamar doang, jadi ada beberapa kamar yang sama dikerjain juga gitu. Ditelepon tuh? Ditelepon, dan ketika ditanya, halo nggak suara perempuan. Suara perempuan, nggak lama perempuannya tuh ketawa aja gitu, kayak ngeledek gitu kan. Masa si orang iseng yang diisengin satu itu kan, satu area gitu. Satu maktab gitu kan, ini kan pasti ada yang lain, ini ada yang nggak bener gitu. Ya bener, setelah itu ya kayak tadi lagi tuh diruqyah lagi sama orang tua saya. Dibuatin air doa gitu ya, tuh percikin air dah. Sambil sering dibacain Al-Quran kamarnya, atau sebelum tidur baca doa dulu. Alhamdulillah tuh gangguannya berkurang, jadi nggak kayak tadi lagi. Nah sebelumnya memang bukan lantai saya aja yang digoda, ya lantai saya aja, bukan di situ aja yang kejadian seperti itu ya. Jadi ada 3 lantai Mas yang ditelepon terus gitu. Sampai kata orang tua saya, nih jinnya aneh gitu kan. Masa godain sampai 3 lantai gitu ya. Itu yang paling mungkin aneh gitu ya kan. Kok bisa gitu ya jin ya ini bajak. Bukan settingan ya guys, bukan Pak Ustadz gue suruh cerita nih. Memang ada, memang terjadi gitu. Kalau kalian bingung kok, gue juga bingung kok bisa ditelepon itu ya. Tapi ditelusurin nggak tuh? Ditelusurin itu nomor mana gitu. Nomornya sama gitu kan. Nomor Saudi gitu. Jadi kalau dari Indonesia kan plus 62, kalau dia plus 966, baru nomor telepon gitu. Masa si iseng sampai semua yang Indonesia itu yang 3 lantai itu diteror gitu. Berapa lama itu? 3 hari kalau nggak salah. 3 hari setelah ketahuan ada gangguan begitu. Jadi ayah saya selalu tuh ya doa bersama lah, bikin acara doa bersama ruqyah di 1 lantai gitu. Udah selesai, nggak ada lagi gangguan. Ya jadi seperti tadi masih ya cerita-cerita yang saya alami. Atau yang orang tua saya alami dan jemaahnya alami. Jadi diambil aja hikmahnya, ya kita jangan takut lah ke Arab, takut dibalas atau apa. Harus setiap muslim itu meniatkan di dalam hatinya untuk bisa berhaji atau berumroh ke tanah suci. Perkara nanti mau dibalas atau apa ya itu jangan dipikirin ke situ, karena memang yang mau dibalas tuh nggak harus ke sana kan. Di Indonesia juga kalau Allah mau kasih kita azab, cobaan, ujian bisa aja kan. Di mana aja gitu. Jadi jangan takut. Karena ada cerita ini itu bla bla bla, malah senang harusnya, karena nggak semua orang di muka bumi ini, nggak semua muslim di muka bumi ini, di antara 1 miliar lebih mungkin hanya beberapa orang yang bisa ke sana. Ada yang punya kemampuan finansial tapi nggak ada
waktunya nggak ada. Ada yang punya kemampuan finansial, ada keluasan waktu, cuma belum Allah panggil, nggak bisa ke sana. Ada yang nggak punya kemampuan finansial tapi Allah undang dengan cara apapun bisa ke sana kan. Ya kayak cerita tukang bubur naik haji gitu kan. Itu contohnya kan ada banyak seperti itu. Jadi sebagai muslim ya kita harus menanamkan di dalam hati kita keinginan atau cita-cita atau niat untuk bisa berhaji atau berumroh ke tanah suci seperti itu. Ya, Jadi tapi cerita sebenarnya sama aja ya. sama aja. Maksudnya apa dengan misal tadi profesi mucikari gitu Iya. ya. Dia berangkat nggak berangkat pun sebenarnya cerita ini Ya. jadi peringatan juga. Iya, bisa. Istilahnya buat kita agar Ya itu mengambil- cerita yang saya ceritakan diambil hikmahnya aja, jangan diambil ada apa namanya pikiran yang aneh-aneh tentang Ka'bah, nggak ada gitu ya, pikiran yang aneh-aneh tentang tanah suci. Kesana itu yang pertama niatnya dulu kan ya Mas ya, kita pengen beribadah yang pertama, yang kedua kita ingin bertaubat pada Allah supaya dosa kita semua yang kita kerjakan selama kita hidup itu Allah ampuni. Dan yang ketiga ya tadi rihlah gitu ya, tafakkur, jalan-jalan melihat keagungan-keagungan, melihat tempat-tempat suci kayak gitu. Jadi ya semuanya kalau misalkan niatnya emang lurus pasti Allah permudah langkahnya. Jadi mungkin kalau misalkan kita ke sana nggak ada niat yang jelek gitu Mas, pasti Allah tolong. Cuma kan yang aneh kalau misalkan yang nggak istilahnya niatnya kurang bagus atau dia ke sana ada tujuan lain yang tadi kita ceritain ya bisa jadi ada hal-hal yang buruk terjadi sama dia kayak gitu. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu deh guys, sebuah kisah dari Pak Ustadz Fadlan ya, dimana ternyata sepanjang perjalanannya ada juga nih kisah-kisah di luar nalar yang pernah beliau alami. Tapi ya balik lagi, kita ambil aja sisi positifnya dan ya walau alam juga ya kenapa bisa ada kejadian-kejadian tersebut. Kuncinya ya itu, ambil aja sisi hikmah dari kisah ini. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya mau ikut rombongannya nih buat umroh sama haji nih, kemana? Ya bisa ikut saya, ikut Ajib Wisata Barokah ya. Nanti nomor teleponnya ada di sini ya. Juga bisa hubungi saya via DM di Instagram @fadlanisme, pakai V ya Fadlanisme, atau di Twitter saya juga sama Fadlanisme. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya seputar haji dan umroh, insya Allah bisa saya layani, ya bisa saya akomodir. Dan kebetulan kan memang ya saya udah certified Mas, udah tersertifikasi pembimbing haji dan umroh Kemenak. Jadi insya Allah nggak meragukan lah gitu. Oke, thank you Pak Ustadz Fadlan ya udah datang dan bercerita Sama-sama. di RJ5 karena dikit lagi mau beduk nih kita harus kabur sekarang ya. Oke, ambil baiknya buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.